tentang formula dan fungsi yang ada di Microsoft Excel, di mana formula dan fungsi ini adalah dasar yang wajib kita kuasai di Microsoft Excel. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, kita langsung mulai tutorialnya. Yang pertama, pengertian formula. Formula adalah suatu persamaan matematika untuk menghitung nilai-nilai tertentu dengan tujuan untuk mendapatkan hasil yang diharapkan. Penulisan formula ini selalu diawali dengan tanda sama dengan, dan umumnya akan melibatkan operator aritmatika. Sebagai contoh, misalnya kita hendak menghitung nilai 20 ditambah dengan 34. Nah, sebagai contoh di sini saya akan menyimpan hasil 20 ditambah dengan 34 ini di sel B2. Maka kita klik sel B2 seperti ini, lalu kita masukkan sama dengan, lalu kita tuliskan angka 20, lalu kita tambahkan dengan tambah seperti ini, lalu kita tuliskan 34 seperti ini teman-teman. Dan setelah itu kita menekan tombol enter. Nah, hasilnya adalah 54 seperti ini teman-teman. Simbol tanda kurung ataupun tanda-tanda lainnya yang umumnya digunakan dalam operasi matematika juga bisa kita gunakan. Sebagai contoh, kita akan menghitung 30 ditambah 30, kemudian angka tersebut kita kalikan dengan 2. Maka di sini pertama kita masukkan sama dengan, lalu buka kurung, dan 30 ditambah 30, lalu kurung tutup, lalu kita kalikan nilai ini dengan 2. Seperti itu. Maka hasilnya adalah 120. Seperti itu teman-teman. Jika kita tidak menggunakan tanda kurung, maka hasilnya akan berbeda. Contohnya seperti ini. Kita masukkan sama dengan, kemudian tuliskan 30, lalu kita tambah 30, lalu kita kalikan dengan 2. Ini hasilnya akan berbeda. Yang pertama dieksekusi oleh Microsoft Excel adalah perkalian. Jadi hasilnya adalah 90 ya, karena 30 dikali 2 itu 60. Kemudian 60 ditambah dengan 30 itu hasilnya adalah 90. Seperti itu teman-teman. Kita juga bisa menuliskan formula dengan menggunakan alamat sel tertentu. Di sini saya sudah mempunyai sebuah contoh bilangan 1 dan bilangan 2. Kemudian kita akan menambahkan bilangan 1 dan bilangan 2 ini dan menyimpan hasilnya di kolom C ya. Di sini saya contohkan dulu. Pertama, kita klik dulu sel C2. Kemudian kita masukkan sama dengan, dan kita klik sel di mana angka pertama ini berada, yaitu angka 9 yang ada di sel A2. Kita klik. Kemudian kita tambah dan kita klik angka 20 yang berada di sel B2. Keuntungan menggunakan alamat sel tertentu, kita hanya cukup menuliskan satu rumus saja. Kemudian untuk ke bawah, kita bisa menggunakan autofill atau copy paste. Nah, kita akan contohkan menggunakan autofill. Kita hanya cukup membuat rumus di sel C2, lalu arahkan mouse ke pojok kanan bawah, lalu klik dan tahan mouse, lalu tarik ke bawah. Maka hasilnya selesai semua teman-teman. Seperti itu teman-teman. Nah, di formula kita juga bisa menggunakan operator yang sering dipakai di Microsoft Excel. Di antaranya adalah operator aritmatika. Ada tambah, kurang, kali, bagi, persen, dan pangkat. Yang fungsinya yaitu untuk penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, persentasi, dan perpangkatan. Seperti itu teman-teman. Oke, berikutnya lagi ada operator pembanding yang digunakan untuk membandingkan dua buah bilangan, yaitu hasilnya adalah true and false. Jadi benar atau salah. Dimana ada sama dengan, lebih kecil, lebih besar, lebih kecil atau sama dengan, lebih besar atau sama dengan, dan tidak sama dengan. Kemudian adalah operator penggabungan teks, yaitu operator ampersand atau simbol dan. Dan yang terakhir adalah operator acuan untuk menggabungkan sel yang terdapat dalam sebuah rumus, diantaranya titik 2, koma, ataupun titik koma. Yang kedua adalah fungsi. Fungsi adalah sebuah preset dari formula yang bertujuan untuk menyederhanakan formula hingga membuat proses perhitungan data menjadi lebih singkat dan tentunya relatif lebih mudah untuk dikerjakan. Contoh dari fungsi adalah sum, min, max, average, dan banyak lagi yang lainnya. Nah, dalam contoh ini saya akan contohkan ada beberapa nilai yang akan kita jumlahkan. Nah, di sini terdapat sebuah tabel
yaitu nilai dari setiap mata pelajaran, dan kita akan coba menjumlahkan semua nilai mata pelajaran ini. Ya, pertama kita akan contohkan bagaimana menjumlahkan nilai ini dengan menggunakan formula. Nah, caranya kita masukkan dulu sama dengan, kemudian kita klik sel A3, lalu tambah B3 tambah C3 tambah D3 tambah E3 tambah F3 tambah G3 tambah H3. Nah, prosesnya ini akan begitu panjang ya jika kita menjumlahkan lebih dari mata pelajaran ini ya. Nah, kita enter, hasilnya adalah 631, dan saya akan tampilkan rumusnya teman-teman. Nah, dapat teman-teman lihat bahwa penulisan dari formula ini sangat panjang. Kemudian kita akan menggunakan sebuah fungsi penjumlahan, yaitu fungsi sum. Maka sama dengan, lalu kita masukkan sum, buka kurung, lalu kita cukup blok dari sel A3 sampai dengan H3 seperti ini. Dan ditulisnya pun ini lebih ringkas ya, seperti ini, sama dengan sum, buka kurung, A3 titik 2 H3, lalu kurung tutup, tekan tombol enter. Hasilnya adalah 631. Oke, saya akan tampilkan rumusnya. Ini sebagai perbandingan, kita lihat dan kita tampilkan di sini teman-teman. Ya, enter. Nah, seperti ini perbandingannya teman-teman. Yang menggunakan formula itu jauh lebih panjang, sementara yang menggunakan fungsi ini lebih ringkas. Rumus formula adalah rumus-rumus yang terdapat pada aplikasi Excel untuk melakukan perhitungan yang diawali dengan tanda plus, minus, kali, bagi, dan pangkat. Sementara rumus fungsi adalah rumus-rumus yang terdapat pada aplikasi Excel untuk melakukan perhitungan dengan menggunakan istilah-istilah matematika, statistik, dan logika seperti sum, max, if, not, dan banyak lagi yang lainnya. Nah, kemudian cara menggunakan rumus formula itu harus diawali dengan tanda sama dengan, seperti itu teman-teman. Kemudian cara menggunakan rumus fungsi ini harus diawali dengan tanda sama dengan, kemudian kita ketikkan nama fungsinya. Nah, setelah itu diberi tanda kurung, buka dan tutup, lalu masukkan argumentasinya, dan diakhiri dengan tanda enter ya, atau menekan tombol enter. Itu teman-teman. Oke teman-teman, demikianlah bahasan kita kali ini. Semoga yang saya share atau yang saya sampaikan kali ini bisa teman-teman mengerti dan bisa teman-teman pahami. Jika ada pertanyaan silahkan parkir